Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur malam ini Engkau boleh beri kami waktu dan kesempatan di dalam lewat acara kami, tayangan singkat ini. Tuhan, kami datang kepadamu, sebab tidak ada yang lain yang dapat kami taruhkan pengharapan kami. Hanya kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, yang kepadamu telah diberikan segala kuasa, baik di langit, di bumi, dan di sorga. Sebab itu Tuhan, malam ini, mari Engkau memberkati kami lewat siaran ini pada malam ini. Kami mau sambut dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan saudara, pada malam ini saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita sekalian yang terambil dalam Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Lukas 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang yang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke dalam rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan, saudara-saudara Tuhan, Yesus memberikan satu perumpamaan bahwa ada dua orang yang datang ke bait Allah. Ada dua orang yang datang menghadap kepada Tuhan. Yang seorang adalah Farisi dan yang seorang lagi adalah pemungut cukai. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, kita melihat ada dua hal yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Orang Farisi datang berjumpa dengan Tuhan, dia datang dengan pembenaran dirinya. Tetapi orang pemungut cukai ini, dia datang kepada Yesus. Di sini dikatakan
Pemungut cukai itu jauh-jauh berdiri, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Nah, saudara, dengan kata lain bahwa Yesus menghendaki orang-orang yang merendahkan diri, orang-orang yang mempunyai hati yang rendah hati. Saudara, sebab di sini dikatakan orang pemungut cukai, dia berkata, "Kasihanilah aku, orang berdosa ini." Malam ini, saudara, saya mau berbicara tentang kasihanilah aku. Saudara-saudara, menghadap Tuhan kita harus datang dengan bermohon kasihani kepada Tuhan. Sebab tanpa kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, Yesus katakan, orang yang meninggikan diri tidak akan dibenarkan. Bahkan dikatakan orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Tetapi orang yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Saudara-saudara dalam Tuhan, saya menemukan di dalam firman Tuhan bahwa mereka yang telah datang kepada Tuhan, mereka yang telah datang dengan mohon belas kasihan Tuhan, mereka kembali ke rumah mereka dengan pertolongan yang dari Tuhan. Saudara-saudara dalam Tuhan, di dalam Markus 9 ada suatu kisah begini, saudara. Saya bacakan buat saudara. Markus 9 ayat yang ke-21, ada seorang anak yang kerasukan roh yang membuat dia menjadi bisu. Dikatakan dalam ayat 21, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecil. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Kemudian saudara, anak ini menjadi sembuh. Nah, saudara, di dalam pembacaan kita menunjukkan bahwa mereka yang datang kepada Tuhan dengan memohon belas kasihan Tuhan sambil berseru, "Yesus, kasihanilah kami, tolonglah kami," maka mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ada lagi dalam bagian lain, saudara, di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-30, ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, ya. Ketika mereka mendengar Yesus, maka mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Saudara, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka semakin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Nah, saudara, waktu dua orang buta ini berseru-seru, "Yesus, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Di sana dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Malam ini, saudara, saya mau katakan kepada saudara, datanglah kepada Tuhan dengan memohon belas kasihan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan merendahkan hati. Datanglah kepada Tuhan dengan berseru dan meminta tolong kepada Tuhan. Maka dikatakan di sini, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan.
malam ini saudara, jika kita datang sungguh-sungguh memohon dan meminta pertolongan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, saya percaya bahwa hati Yesus akan tergerak oleh belas kasihan dan Dia akan menolong saudara. Apapun persoalan saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita dengan permohonan, tolonglah aku Tuhan, orang yang berdosa ini. Dan Yesus mengasihi orang yang berdosa dan Dia sedia untuk menolong saudara dan saya. Apapun menjadi persoalan saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara, datanglah dengan memohon belas kasihan dari Tuhan. Tuhan pasti menolong engkau. Kalau orang buta dia celikan matanya, dan orang yang kerasukan setan yang menjadi anak itu menjadi bisu, dia menolong dan menyembuhkan. Saudara juga pada malam ini pasti ditolong oleh Tuhan jika kita datang kepadanya dengan memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita berdoa saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur malam ini. Kami boleh mengerti akan, oh Tuhan, bagaimana mendapatkan pertolongan daripada-Mu. Sebab itu malam ini kami datang kepada-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Kasihanilah kami Tuhan. Ada banyak beban dan pergumulan kami. Bahkan bukan saja kami, tapi saudara-saudara kami yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan, ada banyak persoalan kami. Datanglah Tuhan. Tolonglah kami, berbelas kasihanlah bagi kami, dan Tuhan jamalah kehidupan kami, sehingga kami boleh memperoleh segala janji-janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dimanapun mereka yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan Engkau memberkati. Biarlah hati-Mu tergerak oleh belas kasihan bagi mereka yang datang minta tolong pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai ketemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.